Assalamualaikum. Di sini saya akan menampilkan bagaimana cara pengisian kohort bayi dan kohort ibu. Untuk itu, selamat menyaksikan. Halo, assalamualaikum teman-teman. Di sini saya akan menunjukkan bagaimana cara pengisian kohort bayi. Di sini tertera nomor urut, di sini ada nik, di sini tulis nama bayi, kemudian tanggal lahir bayi, jenis kelamin bayi, nama ibu, alamat, kemudian punya buku KIA atau tidak, jika punya diberi tanda checklist. Kemudian pada kolom ke-9 itu berisikan berat badan lahir dalam satuan gram dan panjang lahir dalam 1 cm. Pada baris yang di atas itu ditulis berat badan lahir dalam 1 gram, pada baris di bawah itu ditulis panjang lahir dalam 1 cm. Kemudian masa neonatal pada saat lahir sampai 5 jam. Pada baris pertama itu berisi tempat pelayanan. Pada baris kedua itu berisikan bagaimana kondisi bayi pada saat lahir. Jika bayi lahir sehat, maka ditulis sehat. Jika bayi lahir ada komplikasi, misalnya saja aspeksia, maka ditulis aspeksia. Kemudian di baris ketiga itu berisi pelayanan yang didapatkan pada saat bayi berlahir, misalnya saja IMD. Kemudian di baris keempat, apakah bayi meninggal atau tidak. Jika meninggal ditulis tanda plus, jika tidak dikosongkan saja. Kemudian masuk ke kunjungan neonatal. Kunjungan pertama yaitu dari 6 jam hingga 48 jam. Baris pertama itu ditulis tanggal kunjungan atau tanggal pada saat bayi berlahir. Kemudian baris kedua itu berisikan tempat pelayanan. Baris ketiga itu berisikan keadaan bayi sehat atau tidak. Jika sehat diberi tanda bintang. Kemudian di baris keempat itu berisikan kode pelayanan, misalnya saja diberikannya vitamin K. Kemudian di kunjungan neonatal hari kedua, dari hari ketiga hingga hari ketujuh, di baris pertama diisi tanggal kunjungan, di baris kedua nomor pelayanan, di baris ketiga apakah bayi terlihat sehat atau tidak, jika sehat diberi tanda bintang. Kemudian baris keempat itu berisi kunjungan bayi dengan kunjungan bayi dengan keadaan bayi sehat, diberi bintang juga. Kemudian kunjungan neonatal hari ketiga itu baris pertama diisi tanggal kunjungan, baris kedua diisi tempat pelayanan, baris ketiga diisi bagaimana bayi pada saat berkunjung sehat atau tidak, jika saya diberi bintang. Kemudian di baris keempat itu berisi kode pelayanan, diberi S1, dikatakan kode S1 itu untuk bayi menyusui 1 bulan hanya dengan ASI eksklusif. Kemudian pada kolom nomor 14 hingga nomor 37 itu adalah masa kunjungan bayi. Pengisian disesuaikan dengan tahun lahir hingga tahun kedua pada bayi. Kemudian di kolom 32 itu ada pemberian vitamin A yang dilakukan setiap 6 bulan sekali, misalnya saja pada tanggal 1 bulan 8 2018. Kemudian di kolom nomor 33 itu adalah pemberian imunisasi HB dari 0 hingga 7 hari, ditulis tanggalnya. Kemudian di kolom 40 itu pemberian imunisasi BCG dan polio. Imunisasi BCG ditulis tanggalnya pada baris atas, dan imunisasi polio ditulis tanggalnya pada baris bagian bawah. Kemudian kolom nomor 41 itu berisi pemberian imunisasi DPT HB 1 dan polio 2. Kemudian baris atas diisi pada saat tanggal bayi diberikan imunisasi DPT HB 1, dan di baris bagian bawah diisi tanggal pemberian polio 2. Kemudian pada kolom nomor 42 itu berisi pemberian imunisasi DPT HB 2 dan polio 3, yaitu pada saat bayi berusia 3 bulan. Baris di atas ditulis kunjungan pada saat bayi pemberian imunisasi HB 2, baris kedua diisi tanggal kunjungan pada saat bayi diberikan imunisasi polio 3. Kemudian di kolom 43 itu ada pemberian imunisasi DPT HB 3 dan polio 4 dan IPV. Kemudian pada baris pertama itu berisikan tanggal kunjungan pemberian imunisasi DPT HB3, kemudian pada baris kedua itu berisi tanggal kunjungan polio 4, kemudian pada baris ketiga itu pengisian tanggal kunjungan pemberian imunisasi IPV, kemudian imunisasi campak yang diberikan kepada bayi pada saat umur 9 bulan, misalnya saja pada tanggal 1 bulan 10 2018. Kemudian di sini ada tanggal kematian, ada tidak, jika tidak ada tidak usah diisi. Kemudian tanggalnya baru atau tidak, kita tulis saja di sini baru. Baiklah, itulah pengisian pada kohort bayi. Halo teman-teman, di sini saya akan melanjutkan bagaimana cara pengisian kohort antenatal care atau kohort ibu hamil. Ini kohortnya, diisi puskesmas, alamat puskesmas. Jika puskesmas mempunyai nomor telepon bisa diisi. Kemudian provinsi, kabupaten, kecamatan, ada desa, ada nama bidan, ada bulan, dan ada tahun. Kemudian pada kolom pertama itu ada kolom register, yaitu di dalam kolom register yang pertama ada tanggal ditulisnya kohort. Kemudian ada nomor urut ibu, misalnya saya ada 01, terus ada nama ibu, Nyonya A. Jika ibu pengguna jam kesmas bisa ditulis, jika tidak usah. Kemudian usia kehamilan misalnya 20 minggu, kemudian trimesternya ditulis. Jika ibu mempunyai diagnosa atau anamnesis bisa ditulis. Kemudian berat badan ibu, tinggi badan ibu, tekanan darah ibu, kemudian berapa TFU ibu, lila ibu berapa, kemudian status gizi ibu bagaimana bisa juga ditulis. Kemudian refleks patella bisa ditulis positif jika positif, bisa tulis negatif jika negatif. Kemudian DJJ misalnya saja 130 kali per menit. Kemudian kepala sudah masuk pintu atas panggul atau belum, jika belum isi dekat BM.
Kemudian TBC bisa diisi jika sudah dihitung TBC-nya. Kemudian jumlah janin tunggal atau ganda tunggal. Kemudian presentasi karena belum masuk pintu atas panggul, jadi belum diketahui. Kemudian konseling, kemudian status imunisasi TT jika belum tidak terisi, injeksi TT. Kemudian ada catat di buku KIA jika ibu mengonsumsi FE bisa ditulis. Kemudian ada pemeriksaan laboratorium, jika ibu melakukan pemeriksaan HB bisa ditulis berapa HB-nya. Jika ibu melakukan pemeriksaan protein urin bisa ditulis positif atau negatif. Jika ibu memeriksakan gula darah bisa ditulis positif atau negatif. Bila ibu melakukan pemeriksaan thalassemia bisa ditulis positif atau negatif. Sifilis juga positif atau negatif. HBsAg jika positif atau negatif bisa ditulis. Kemudian di sini ada kolom integrasi program, PMTCT, kemudian VCT jika ada ditulis, serologi positif atau negatif, ARV, kemudian malaria positif atau negatif, kemudian pemberian obat, kemudian ada kelambu barisin tiksida, kemudian TB positif atau tidak, kemudian ada obat. Kemudian di sini ada kolom risiko terdeteksi oleh nakes, jika iya bisa diisi. Kemudian ada non nakes, jika iya bisa diisi. Kemudian ada komplikasi, kemudian di kolom komplikasi ada HDK, ada abortus, ibu pernah mengalami abortus atau tidak, kemudian ibu mengalami pendarahan atau tidak, injeksi, kerubahan pecah dini, dan lain-lain. Kemudian di kolom terakhir ada kegiatan rujukan, fasilitas rujukan, ada puskesmas, ada rumah sakit, ada rumah bersalin, ada RSB, kemudian ada rumah sakit, dan lain-lain. Kemudian keadaan pihak, kemudian bagaimana ibu dengan keadaan pulang bisa di